Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Chaniel Faridski dari kelas 12 IPA 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis, khususnya pada reaksi terang dan reaksi gelap. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks, yaitu di sini C6H12O6 atau disebut juga glukosa yang nanti disimpan dalam bentuk amilum, dan juga oksigen atau O2 dari senyawa sederhana, yaitu di sini ada karbon dioksida atau CO2 dan juga H2O atau disebut air, dengan menggunakan energi cahaya. Nah, energi cahaya di sini sangat penting dalam proses fotosintesis. Jika tidak adanya cahaya dalam proses fotosintesis, maka tidak akan terjadi proses fotosintesis ini. Jadi energi cahaya sangat penting dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini terjadi pada bagian kloroplas. Nah, kloroplas ini terdapat pada palisade dan juga spons, tetapi lebih banyak di palisade. Di spons hanya beberapa saja. Nah, di gambar ini juga terdapat stomata, yaitu tempat masuknya udara, dan juga H2O atau air. Nah, di dalam kloroplas sendiri terdapat bulatan yang biasa disebut tilakoid, dan jika kumpulan bulatan itu disebut grana. Nah, grana ini adalah yang nantinya terjadi reaksi terang. Nah, di luar dari bulatan itu dinamakan stroma, yang nanti akan terjadinya reaksi gelap. Di proses fotosintesis terdapat dua tahapan, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap. Reaksi terang atau disebut dengan HIL yang menghasilkan ATP, NADPH2, dan juga O2. Nah, di reaksi terang ini terdapat dua cara. Yang pertama ada fotofosforilasi non-siklik, dan yang kedua ada fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi non-siklik melibatkan cahaya fotosistem 1 atau P700, fotosistem 2 atau P680, akseptor elektron, ADP, NADP, serta H2O atau air. Fotofosforilasi non-siklik, foton yang berasal dari cahaya akan diserap oleh fotosistem 2 atau P680, khususnya cahaya merah, biru, dan nila. Karena kalau cahaya hijau dan kuning akan dipantulkan kembali, maka klorofil nampak terlihat berwarna hijau karena memantulkan cahaya warna hijau. Nah, selanjutnya energi foton tersebut akan memacu fotosistem untuk melepaskan elektron. Kemudian elektron tersebut akan ditangkap oleh akseptor primer. Proses pelepasan elektron ini disebut dengan fotoeksitasi karena melibatkan cahaya. Akibat eksitasi elektron, fotosistem 2 mengalami kekosongan elektron. Untuk mengisi kekosongan elektron, maka terjadi fotolisis seperti yang terdapat di kiri bawah ini, atau pemecahan molekul air yang diubah menjadi hidrogen, oksigen, dan elektron. Elektron yang berasal dari fotolisis ini selanjutnya akan mengisi setiap kekosongan elektron pada fotosistem 2, sementara oksigen yang dihasilkan dari fotolisis air tadi akan dilepaskan ke udara sebagai hasil samping dari fotosintesis. Nah, digunakan untuk respirasi. Sedangkan hidrogen yang berasal dari fotolisis akan bereaksi dengan NADP untuk membentuk NADPH. Nah, kita kembali lagi ke elektron yang berada pada akseptor primer yang selanjutnya
harus dialirkan menuju ke fotosistem 1 atau P700 melalui rantai transport elektron yang terdiri dari plastokuinon, kontraksitokrom, dan juga plastosianin. Selanjutnya sampai di fotosistem 1. Pada saat melewati rantai transport elektron terjadilah fotofosforilasi terhadap ADP sehingga menghasilkan molekul ATP. Selanjutnya pada fotosistem 1 setelah menerima foton dari cahaya juga melepaskan elektron yang ditangkap oleh akseptor primer, selanjutnya dipindahkan menuju ke pereduksi dan diterima oleh NADP dengan bantuan enzim reduktase. Selanjutnya terjadi pembentukan NADPH2 yang berenergi tinggi karena terjadi penambahan hidrogen yang berasal dari fotolisis air. Elektron pada fotosistem 1 akibat eksitasi akan diisi oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2 yang sudah dijelaskan tadi. Sehingga tidak terjadi fotolisis air lagi secara singkat, hasil dari fotofosforilasi non-siklik menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke udara, kemudian ATP dan NADPH yang akan digunakan pada reaksi gelap atau siklus Kelvin. Fotofosforilasi siklik melibatkan cahaya, fotosistem 1 atau P700 dan akseptor elektron. Nah, pada cara fotofosforilasi siklik, energi foton yang berasal dari cahaya akan ditangkap oleh fotosistem 1 atau P700 dan mengakibatkan eksitasi atau pelepasan elektron. Elektron ditangkap oleh reseptor primer, selanjutnya akan dikembalikan lagi ke fotosistem 1 melalui rantai transport elektron yang terlibat yaitu ferredoksin, kemudian kompleks sitokrom dan plastosianin. Kemudian jatuh lagi di fotosistem 1. Pada rantai transport elektron tersebut terjadi fotofosforilasi sehingga membentuk ATP dari ADP karena elektronnya kembali lagi ke fotosistem 1. Maka tidak terjadi fotolisis air sehingga dalam fotofosforilasi siklik ini tidak dihasilkan oksigen dan NADPH sebagaimana dihasilkan pada fotofosforilasi non-siklik. Nah, itulah tahapan yang terjadi pada reaksi terang atau reaksi sel yang terjadi pada grana. Selanjutnya ada reaksi gelap atau disebut juga dengan Kelvin. Nah, di Kelvin ini ada beberapa tahapan. Yang pertama fiksasi, lalu yang kedua ada reduksi, dan yang ketiga ada regenerasi. Pada proses fiksasi, CO2 atau karbon dioksida akan ditambahkan dengan rubisco bifosfat dan akan direduksi menjadi PGA atau fosfogliserat. Nah, lalu akan direduksi kembali menjadi di-PGA. Nah, pada reduksi di sini menghasilkan ADP. Nah, ADP di sini didapat dari ATP yang diubah menjadi ADP. Nah, di PGA lalu akan direduksi kembali menjadi PGAL. Nah, kenapa bisa menjadi PGAL? Karena NADPH dipecah kembali menjadi NADP dan juga H. Nah, hidrogen ini akan membuat menjadi PGAL. Lalu PGAL ini akan direduksi kembali menjadi C6H12O6 atau glukosa. Nah, proses ini disebut sintesis. Dan akan ditambah lagi rubisco bifosfat baru. Nah, ini disebut regenerasi. Itulah tahapan yang terjadi pada reaksi gelap atau reaksi Kelvin. Penjelasan tentang fotosintesis khususnya pada reaksi gelap dan reaksi terang dari saya. Sekian,
Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.